Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Kabutar Ramadana. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, codingan untuk write journal. Oke, yang pertama-tama pasti kita inputkan standar input output dan kita tambahkan yaitu string, yang dimana pada bagian input include string ini untuk memanipulasi string. Lanjut, kita buat struct-nya dulu. Pada bagian struct ini mendefinisikan sebuah tipe data baru bernama jurnal yang digunakan untuk menyimpan informasi terkait jurnal ilmiah. Tipe data ini terdiri dari beberapa elemen seperti cara judul, nulis, afiliasi, email, abstrak, dan kata kunci. Masing-masing dideklarasikan sebagai array karakter dengan panjang tertentu untuk menyimpan string nanti. Lanjut kita masuk ke fungsi valid email. Fungsi valid email ini bertujuan untuk memeriksa apakah alamat email yang dimasukkan pengguna valid dengan mengecek apakah email tersebut mengandung domain tertentu, ya mengandung domain UPN Jatim. Nah, fungsi ini menerima satu parameter bertipe char eh, yang berisi alamat email dan menggunakan fungsi str untuk mencari apakah substring yang sesuai dengan domain tersebut adalah dalam yang ada dalam email. Jika ditemukan, fungsi ini kan mengembalikan nilai return 1 yaitu benar, dan jika tidak, maka mengembalikan nilai return 0 yaitu false atau tidak. Dalam sintaknya, str email penjatim ini fungsi untuk mencari domain dalam email, sedangkan return digunakan untuk memberikan hasil pemeriksaan tersebut. Lanjut masuk ke fungsi count words. Nah, untuk fungsi count words sendiri dalam kode ini digunakan untuk menghitung jumlah kata dalam sebuah string yang diberikan. Fungsi ini menerima satu parameter bertipe char yang mempresentasikan string yang ingin dihitung jumlah katanya. Di dalam fungsi pertama-tama dibuat salinan menggunakan strcpy atau str copy untuk menghindari modifikasi pada string asli, lalu menggunakan strtok ini untuk memecah string berdasarkan spasi. Selama pemecahan ini, setiap kali token tidak null, token tidak sama dengan null, yang menandakan bahwa kata masih ada. Variable count akan ditambah 1. Nah, pada bagian ini, sintak while token tidak sama dengan null, menyalakan loop sampai semua token di dalam string eh, telah diproses. Di akhir fungsi, di return count digunakan untuk menandakan total jumlah kata yang ditemukan. Lanjut, kita masuk di count author. Count author sendiri dirancang untuk menghitung jumlah penulis yang tercantum dalam sebuah string. Fungsi ini menerima satu parameter bertipe char ini yang merupakan string berisi nama-nama penulis nanti untuk inputannya, di mana setiap nama penulis dipisahkan oleh koma. Nah, di dalam fungsi ini string disalin ke dalam variable temp ini menggunakan di dalam fungsi ini string dan menggunakan str CPY untuk menjaga agar string asli tetap tidak berubah. Fungsi kemudian digunakan strtok untuk memecah string berdasarkan karakter koma. Pada setiap iterasi loop, ketika token tidak null, ini yang menandakan bahwa ada penulis yang terpisah, variable count akan ditambah 1. Sintak while token tidak sama sintak ini memastikan bahwa loop terus berlanjut sampai semua nama penulis yang string telah diproses. Setelah semua penulis dihitung, return count ini memberikan total jumlah penulis yang ditentukan. Lanjut yaitu masuk ke fungsi input judul. Nah, fungsi input judul sendiri mengambil input dari pengguna terkait judul jurnal dan memastikan bahwa judul tersebut memenuhi kriteria yaitu 5-14 kata. Fungsi ini menerima satu parameter berupa pointer ke struct jurnal, yaitu jurnal yang akan diisi dengan jurnal yang dimasukkan dalam fungsi ini. Printf
digunakan untuk meminta pengguna memasukkan judul jurnal, dan fget digunakan untuk membaca input dari pengguna dengan batasan ukuran yang ditentukan oleh size of jurnal hingga judul. Setelah input dibaca jurnal, setelah input ini dibaca, digunakan untuk menghapus karakter new line yang mungkin ditambahkan oleh fget. Syntax well ini syntax well ini menjalankan loop jika jumlah kata dalam judul kurang dari 5 atau lebih dari 14. Yang berarti akan di-print judul harus 14 kata dan akan ditambahkan coba lagi hingga judulnya terdiri dari 5 sampai 14 kata. Lanjut masuk ke fungsi input penulis. Dalam fungsi ini bertugas untuk mengambil input nama penulis yang dipisahkan dengan koma dan maksnya adalah 3 penulis. Fungsi ini menggunakan parameter struct jurnal, pointer jurnal yang merupakan pointer ke struktur jurnal untuk menyimpan nama penulis yang diinputkan. Pertama, fungsi ini mencetak pesan ke layar untuk yang terdiri dari maksimal 3 nama yang dipisahkan dengan koma yang lebih aman dengan scan F. Setelah itu, fungsi ini menggunakan loop while yang mengusap apakah jumlah penulis yang dimasukkan tidak boleh lebih dari 3. Maka jika lebih dari 3, maka akan menampilkan penulis tidak boleh lebih dari 3 dan coba lagi untuk memasukkan nama penulis harus maksnya tidak boleh lebih dari 3. Nah, lanjut ke fungsi input afiliasi. Fungsi ini bertujuan untuk meminta pengguna memasukkan afiliasi atau institusi penulis jurnal. Fungsi ini tidak menemukan parameter karena tidak ada aturan khusus, tetapi akan mengisi elemen afiliasi dari struktur tadi jurnal yang telah didefinisikan sebelumnya. Di dalam fungsi, pengguna diminta untuk masukkan afiliasi menggunakan printf ini, masukkan afiliasi. Lanjut, digunakan untuk menyimpannya ke dalam jurnal yang dihasilkan oleh fget. Nah, fget ini digunakan untuk membaca input pengguna dan menyimpannya ke dalam jurnal afiliasi yang menyimpan array karakter tadi, memastikan bahwa karakter new line yang dihasilkan oleh fget yang tidak tersimpan. Digunakan jurnal untuk mengganti karakter new line dengan null terminator. Dengan cara ini, fungsi input akan dijalankan. Lanjut ke fungsi input email. Nah, fungsi input email sendiri mengambil input alamat email dari penggunanya dan memastikan bahwa email tersebut valid sesuai dengan domain yang telah ditentukan, yaitu upnjatim.ac.id. Di dalam fungsi pertama-tama yaitu printf digunakan untuk meminta pengguna memasukkan alamat email. Kemudian dibaca menggunakan fget yang memastikan bahwa input yang diambil tidak memiliki kapasitas array email. Setelah itu strcspn ini digunakan untuk menghapus karakter new line yang mungkin muncul di akhir input. Fungsi selanjutnya yaitu ini well menggunakan loop untuk validasi apakah email tersebut harus di belakangnya harus menggunakan @upnjatim.ac.id. Nah, lanjut masuk ke fungsi input abstrak. Input abstrak sendiri yaitu meminta pengguna memasukkan ringkasan atau abstrak dari jurnal tersebut yang telah didefinisikan sebelumnya di dalam struktur data. Pertama-tama, fungsi ini menggunakan printf
untuk menaikkan persen untuk meminta pengguna menuliskan abstrak dan maksimalnya hanyalah 200 kata. Kemudian fget ini untuk membaca input dari pengguna. Terus input yang dibaca disimpan dalam elemen abstrak dari struktur jurnal. Sintak ini digunakan untuk menghapus karakter new line yang mungkin tertinggal setelah input sehingga memastikan string string berakhir dengan nol. Setelah itu fungsi melakukan validasi untuk mengecek apakah uh, abstrak tersebut tidak boleh lebih dari 200 kata. Lanjut masuk ke fungsi input kata kunci. Nah, input kata kunci ini meminta untuk pengguna memasukkan kata kunci dari jurnal tersebut, yaitu terdiri dari 3 sampai 5 kata dan dipisahkan oleh koma. Nah, pertama-tama pengguna diminta memasukkan kata kunci, yaitu dari jurnal tersebut, yang terdiri dari 3 kata yang dipisahkan oleh pengguna. Input diambil menggunakan fget dan karakternya dihapus dengan strcspn untuk menjaga format string. Setelah input diterima, fungsi menghitung jumlah kata kunci yang dimasukkan dengan menggunakan fungsi tadi, count authors. Kemudian dengan menggunakan loop while, fungsi menandakan bahwa kata kunci berada kata kunci maksud saya kata kunci kurang dari 3 atau lebih dari 5. Pengguna akan diminta untuk masukkan ulang kata kunci dengan pesan sesuai sintaks, yaitu kata kunci harus 3 sampai 5 dengan coba lagi. Nah, lanjut ke fungsi utama. Nah, fungsi utama atau main sendiri merupakan titik masuk dari program dan berfungsi untuk menjalankan sebuah alur pengambilan dan pemrosesan data jurnal. Di dalam fungsi ini, pertama-tama dideklarasikan dulu sebuah variabel jurnal bertipe struk jurnal tadi untuk menyimpan semua informasi yang didapat oleh pengguna. Selanjutnya, variabel hasil dideklarasikan sebagai array karakter untuk menyimpan hasil akhir yang akan ditampilkan fungsi input. Maksud saya menyimpan hasil akhir yang akan ditampilkan. Lanjut, fungsi ini input judul, input penulis, input afiliasi, tema, dan abstrak dan kata kunci dipanggil secara berurutan untuk mengambil data dari pengguna dan memvalidasinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di fungsi masing-masing. Setelah semua input terkumpul, fungsi strcat atau string concat digunakan untuk mengeluarkan semua bagian informasi ke jurnal dalam string hasil untuk tidak ditampilkan. Terakhir, yaitu printf, hasil jurnal menunjukkan jurnal sebelum hasil menampilkan hasil jurnal lengkap pada pengguna. Nah, sementara printf ini persen hasil mencetak semua informasi yang telah digabungkan dengan demikian fungsi main berperan sebagai pengatur alur utama program dan mengkoordinasikan pengambilannya dan penyajian program. Oke, kita coba untuk run sendiri, yaitu rancangan sistem call center layanan komunikasi menggunakan platform arsitek Genesis. Oke, kita enter. Nah, selanjutnya kita disuruh nama penulisnya. Ini untuk nama penulisnya. Lanjut kita untuk masukkan afiliasi atau lembaga dari si penulis. Oke. Lanjut kita masukkan email yang dimana harus upnjatim.ac.id. Lanjut kita masukkan abstraknya yang harus maknya tidak lebih dari 200 kata. Dulu.
Sujuk, watak gini gini. Aduh, ini. Oh,